Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Merapi Teknik. Video kali ini saya akan buat tutorial bagaimana cara memperbaiki lampu emergensi ini. Lampu emergensi ini tidak bisa dicas. Apabila dicas harusnya ada lampu menyala, lampu indikator di sini ya harus menyala ya. Dan ini benar-benar sudah habis ya. Ini on off-nya nggak nyala sama sekali, menyala tapi redup banget. Nah iya, tuh nyala tapi sangat redup. Bagaimana caranya? Ikutin terus video ini, tapi jangan lupa tolong di subscribe dan di share ke teman-teman kalian. Apabila tulisan subscribe di bawah video itu masih merah, tolong tekan agar menjadi hitam. Dan saya berdoa mudah-mudahan kalian semuanya sehat walafiat dan bangsa Indonesia selalu dalam keadaan kemerdekaan dan jauhkan dari cobaan Allah yaitu COVID-19. Oke, saya lanjutkan dan kalian harus menonton sampai selesai agar kalian bisa betul memperbaiki yaitu lampu emergensi ini. Oke, saya lanjut ya. Terutama yang kita cek adalah kabel ini. Oke, saya tes dulu apa ada lampu indikator apa tidaknya. Ya, kita colokkan di sini. Kemudian posisi mati ya, posisi jangan posisi on. Kalau posisi on ntar bisa terjadi kerusakan. Akan saya colokin ya. Dia ada suara pretek di sini. Tetapi liatin lampu indikator tidak menyala ya. Oke, akan saya terutama harus kita cek kabelnya ini betul apa tidaknya, putus apa tidaknya. Oke, kita perlu yaitu sebuah multitester atau avometer untuk mengetes yaitu tegangan 220. Kita posisikan saklar ya, liatin saklar kita ambil ke 250 ya. Kelihatan apa tidak? 250 AC, bukan DC ya, AC. Artinya alternating current. Wah, itu bahasa keren tuh. Alternating current voltage. Wah, pinter aku ya. Oke. Posisi saklar 250 ya. Kita lihat. Ini kita colokin, ini kabelnya merah semua, mohon maaf ya karena yang hitam putus ya, belum sempat nyambungnya. Liatin ampere meternya. Oke ya, terdapat 190 volt ya. Oke, bukan 220 220 ini karena siang ini sedang pada dipakai ya, makanya voltage pada listrik itu menurun. Oke, berarti kabel ini ya, kabel ini berarti tidak masalah. Sekarang yang saya buka adalah baut-baut di belakang lampu ini. Liatin, kalian harus bisa servis sendiri. Ini kosong ya, nggak ada, biarkan. Dan baut sudah saya kendorin semua, maka kita tarik
Nah, seperti ini sangat mudah. Setelah dicopot, ya ini kabel terlalu pendek-pendek, kita mau ngelepas bagaimana, mungkin nggak bisa lepas. Oke, biarin saja. Sekarang ini kita angkat ya, ini nggak ada baut sama sekali, mungkin hanya soket-soket ini mungkin ya, tapi lebih baik kita lepas ini dulu, knob ini, knob on off ya. Oke, lepas. Ternyata langsung kendor. Oke, seperti ini. Kemudian kita urutkan, yaitu dari lubang, yaitu ini ada apa aja, atau kita cek-cek aja dulu ada yang gosong apa tidaknya ya. Biasanya yang rusak itu kalau nggak bisa dicas, biasa itu dioda, atau bisa terjadi kapasitor yang kayak permen yang oranye itu pecah, tapi ini kondisinya sepertinya tidak pecah, masih bagus. Maka akan saya cek yaitu diodanya yang menuju ke sirkuit. Cara ngecek dioda bagaimana, yaitu pakai buzzer juga bisa, pakai ohm juga bisa. Saya pakai ohm aja ya, ohm X10 ya. Ini karena kabelnya itu merah semua ya, makanya saya juga nggak mau bilang harus ke kiri ke kanan apa ya. Ini ya, ini dijas posisikan di 0 ya, tidak harus di 0 kamu, yang penting kamu ingat tadi di mana jarum itu. Tapi ini saya jas ke 0. Oh, tidak bisa, ntar dulu. Oke ya, udah hampir ke 0 ya. Sepertinya kalian nggak bisa melihatnya ya, agak repot videonya. Intinya seperti ini. Kalau dioda itu, kalau di tester itu, apabila rusak, maka jarum multimeter ini tidak diukur kiri kanan tuh nggak nyambung. Liatin ya, liatin ya. Oke, nah ini kan seperti ini ya, liatin kamu. Ini saya mengukur dioda kamu, karena ini nggak bisa kelihatan diodanya, cara video nggak bisa. Intinya liatin jarum ini kan nggak bergerak nih ya. Kalau kita ukur dibalik kabelnya, lihat dulu apa rusak ini, lihat dulu. Mungkin yang rusak, mungkin lihat dulu. Oh, ternyata dioda itu masih bagus. Ada beberapa dioda ya, saya ukur lagi. Oke, gerak satu lagi. Kalau dibalik gerak berarti rusak. Nah, ternyata itu tidak bergerak, berarti dioda 2 ini saya ukur ini sudah bagus. Jadi dioda itu kalau diukur yang bagus itu jarum bergerak dan kita balik lagi jarum tidak bergerak. Atau begini, itu ada namanya katoda dan anoda ya. Kita balik, salah satu daripada pengukuran itu pasti bergerak.
dan satunya lagi tidak bergerak atau tidak bergerak jarum itu, berarti itu bagus. Kalau diukur bolak-balik bergerak berarti dioda itu rusak, atau kalau diukur bolak-balik tidak bergerak berarti juga rusak. Jadi harus diukur, harus bergerak sekali saja, maksudnya itu kalau dibalik itu tidak harus gerak semua ya. Seperti ini, ulang lagi ya, ini enggak kelihatan ya, maaf ya. Oke, ini seperti ini kan enggak bergerak nih. Dibalik sekarang, maaf nih merah semua masalahnya, nerangin susah ya. Itu kan bergerak itu ya, itu berarti betul tidak ada kerusakan. Dan biasanya emergensi itu rusaknya itu pada di kapasitor ya, yang kayak permen ini yang kayak permen ini, tapi ini bagus. Dan ada resistor tuh kalau rusak biasanya gosong, dan ini tidak ada yang gosong. Kita cek aja, siapa tuh ada yang mencurigakan. Nah ini ya, ini ada sebuah elko ya, elko ternyata putus kakinya satu. Nah, ini udah ditemukan, mudah-mudahan yang saya curigakan ini, mudah-mudahan ya, ini kakinya putus satu karena sangat lamanya, karena sudah karatan, maka ini akan saya ganti ya. Ini berkapasitas yaitu 110 unifarad 50 volt. Oke, akan saya lepas dulu. Kita menunggu solder ya, sedang dicolokin, belum panas. Sambil menunggu solder panas ya, kita terangkan dikit ya. Biasanya emergensi ini yang putus adalah sebuah dioda, dan biasanya ini pecah ya, biasanya ini pecah, tapi ini kondisi bagus ya, pecah. Dan apabila kerusakan pada resistor ya, itu biasa resistor itu geseng atau coklat atau kebakar lah, seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan ini sudah panas ya. Akan saya coba dulu. Oke ya, udah memanas. Dan saya akan siap yaitu, nah, liatin cara melepasnya ya. Liatin elko itu ada tanda polaritas minus dan plus. Yang plusnya itu enggak tertulis plusnya, tapi minusnya ya. Liatin tertulis yaitu, maaf berisik banget, ada mobil lewat ya. Tertulis yaitu ada tulisan minus di samping berderet-deret seperti itu ya. Mudah-mudahan kelihatan seperti itu ya. Saya susah untuk memperlihatkannya. Nah, seperti itu. Itu polaritas minus, itu jangan kebalik. Kalau posisi di situ, ntar di situ lagi, nggak boleh kebalik ya. Mungkin nyepotnya ini nggak akan ku video karena agak susah videonya ya. Intinya seperti itu, pasangnya antar tidak boleh terbalik. Oke, akan tetap kuberi, siapa tahu kelihatan ya. Cara lepasnya harus kamu tambahin timah dulu, karena timah bawaan dari perusahaan itu biasanya susah disolder, susah dipanasin. Makanya kamu kasih solder dulu, kamu tempelin dulu ya, biar panasnya lebih maksimal dan lepasnya lebih gampang. Seperti itu.
Kalau kamu punya sedotan ya pakai sedotan, kalau nggak punya sedotan cukup memakai kuas atau sikat gigi aja ya. Dipanasin langsung disikat pakai kuas atau sikat gigi. Nah, seperti itu. Karena saya punya alatnya ya harus saya pakai untuk mempermudah. Nah, seperti ini ya. Lihatin baik-baik yang saya katakan ya. Ini ada coret-coret tanah seperti itu. Ini namanya minusnya ya, minnya ya. Nah, sebelahnya berarti plusnya. Plusnya tidak ada tandanya plus. Nah, seperti ini namanya elko. Ukurannya 100, kirain 110, ini 100 unifarad ya, 50 volt. Coba akan saya cari dulu ada apa enggak. Oke, setelah saya cari-cari ada, tapi ukurannya beda. Ini ukurannya 120 ya, 120 unifarad. Voltnya sama 50 volt ya, karena akan saya pasang, mudah-mudahan nggak ada masalah ya, atau mungkin lebih bagus ya. Karena ini benda ini udah agak lama, sebelum dipasang alangkah baiknya kamu kerok dulu ya, seperti ini. Ini biar benar-benar arus listrik itu bisa menempel ke sini. Kalau tanpa kamu kerok, ntar baru udah disolder, kadang arus listrik tidak akan mengalir karena yang nempel hanya sebuah kotorannya aja. Akan seperti ini, seperti baru kan ya. Kemudian kamu potong ya, perkiraan aja mau seperti apa motongnya. Ya motongnya lebih baik sesudah dipasang sih, enggak. Ini saya buru-buru aja motongnya ya. Lihatin tadi polaritas minusnya ada di dalam sini. Seperti ini, harus kita posisikan kembali. Nah, seperti itu. Ya. Takutnya ini jatuh ke bawah, maka kita buka sedikit, kita tekuk. Nah, kita tekuk seperti ini ya. Kemudian disolder. Nah, itu kan nempel benar seperti itu. Nah, hasil solderan bagus ya. Setelah disolder, kita potong lagi. Tadi harusnya nggak usah potong, nggak apa-apa tadi itu. Ini ya karena buru-buru ya, namanya orang kesalahan ya. Oke, seperti ini. Ini terlalu lama, ini udah selesai. Kemudian sebelum dipasang kita colokin aja langsung ke ini, ke listriknya. Lah kok bunyi, tadi lupa. Waduh, padahal udah kecolokin, untung aja ya. Tadi dulu. On aku. Petek. Kita colokin. Kok tidak menyala ya? Mungkin masih ada hal yang salah, mungkin belum berhasil ya, ini belum menyala. Akan saya tes dulu ini, lampu LED ini. Lampu LED ini ngukurnya seperti dioda ya. Tahu LED itu singkatan apa lupa saya, yang penting L nya itu light ya, light
nya itu apa, lupa, D-nya dioda. Jadi lampu ini dibuat seperti dioda. Akan saya, wah itu udah pada karatan juga, nggak tahu tuh nyambung apa enggaknya. Ya, jadi ngetesnya seperti dioda. Oh, jarum nggak kelihatan jarumnya ya, maaf ya. Wah ini durasinya agak panjang ini. Nah, ini saya tempelin dulu, lihat ini. Kalau saya tempel seperti itu gerak ya. Kita balik. Ternyata nggak gerak. Ini mungkin nih lampu LED-nya ini yang rusak mungkin ini. Sudah ditemukan yaitu tadi elko yang putus ya. Ini LED emang kayaknya emang mati ya, karena lampu ini mungkin udah sangat lama. Saya akan berusaha dulu mencari lampu LED ada apa tidaknya, punya apa tidak. Di sini ku buka nggak ada ya. Ini banyak ini cuma ternyata tidak ada. Ada mungkin ada di dalam sini nih, mungkin ada. Apakah harus saya membuka ini? Sayang atau dibuka ya. Nah ini kan lampu LED ini, tapi kakinya kan pendek banget, nggak bisa dipasang itu. Oke, setelah dicari-cari kemana-mana akhirnya tidak ada. Jadi sekarang saya akan membuktikan bahwa casan ini masuk apa enggaknya dulu ya. Akan saya cas kurang lebih setengah 15 menit lah, 15 menit. Tadi awalnya udah dites yaitu tidak nyala sama sekali, hanya redup aja. Sekarang akan saya colokin ya. Itu udah saya colokin. Emang yang ini juga putus ya. Ini udah karatan bener, ini bawahnya ini. Kakinya itu udah karatan bener. Mungkin ini karena sudah nggak menghantar listrik lagi. Mungkin suatu saat mereka sambung, teman. Ini sampai di sini dulu ya. Sekarang hanya membuktikan ini masuk apa tidak casan ini. Kita tunggu dulu. Oke ya, mungkin sudah kurang lebih dari 15 menit, maka akan saya cabut ini ya. Kita buktikan nyala apa tidaknya. Oke. Tadi lupa kalau mau kesetrum ya, lupa gak dicabut ya, nggak kesetrum sih. Kita cabut dulu. Kemudian saya coba nyala apa tidaknya. Ini posisi di onin ya. Oke, atas bawah nggak apa-apa, yang penting jangan di tengah. Waduh, ribet amat caranya sih. Kita onin. Wes, apa belum masuk ya? Oke ya, mantap jiwa ya, alhamdulillah. Tengahnya nyala enggak, tapi udah ada masuk ini.
ternyata ya sudah masuk ya, walaupun lampu indikatornya tidak menyala tapi udah terbukti ini masuk ya. Sekarang kan saya rakit lagi. Waduh, bautnya pada ngumpet kemana? Oke ya, ini sudah terpasang semua dan udah hidup. Oke, mantap jiwa dan mempesona. Selamat berjuang, selamat mencoba ya. Tolong di subscribe nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.